Shalom, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk kehadiran hari ini, ketua kelas tolong tulis ya di chat untuk yang tidak masuk siapa saja. Sambil Bu Lina foto dulu nih. Untuk absensi juga ya. Ya, seragam kalian kelihatan ya. Oke, mudah-mudahan lengkap ya atas dan bawahan. Oke, selesai Bu Lina foto. Ya. Oke, untuk nilai yang materi lalu, Bu Lina bangga ya nilai-nilai kelas ini baik, ya sangat baik ya. Mudah-mudahan di materi imun nanti juga kalian dapat nilai yang lebih baik lagi ya. Tetap semangat. Nah, hari ini kita belajar mengenai sistem imun. Ngomong-ngomong mengenai imun, nah ini bisa kita kaitkan dengan pandemi COVID ya yang baru kita lalui ini. Kalian pasti akrab dengan yang namanya vaksinasi atau bahkan ada yang pernah dengar yang namanya TPK ya, transfusi plasma convalescence. Ada yang mau berbagi pengetahuan mengenai istilah-istilah itu? Yuk, silakan. Oh, Randy, yuk silakan. Kayak satu. Jadi vaksinasi itu adalah proses di mana diberikan contoh kayak vaksin dari contoh vaksin COVID-19. Ya. Jadi contoh virus COVID-19-nya itu contohnya itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, tapi yang sudah dikurangi biar lebih lemah ya. Lebih lemah lah gitu kan. Iya. Maksudnya biar nanti tubuh kita bisa ngetahuin virusnya, bisa mengidentifikasi sehingga bisa lebih aware akan virus itu. Oke, luar biasa Randy, bener ya. Jadi virus yang dimasukkan itu sudah dilemahkan. Yang saya pernah dengar tuh plasma konvalesen tadi itu kayak plasma darah dari orang yang sehat gitu Bu. Dalam tubuh kita, sistem imun dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Sistem imun non-spesifik artinya tubuh kita melawan setiap jenis patogen yang masuk dengan cara yang sama. Dan sistem imun ini merupakan lapisan pertahanan pertama dan kedua pada tubuh kita. Sedangkan sistem imun spesifik artinya tubuh kita melakukan jenis pertahanan spesifik terhadap antigen tertentu. Dan sistem imun ini bekerja sebagai lapisan pertahanan ketiga. Dari materi yang telah pelajari tadi ya, harusnya kan memang sebelum pelajaran itu sudah dipelajari. Coba saya tanya-tanya ya. Ada yang tahu nggak apa itu antigen? Sel imun. Ya Jason, apa Jason? Yang mengaktifkan sel imun. Antibodi itu buat mempertahankan virus bakteri gitu. Mempertahankan virus atau mau buat membasmi virusnya? Mempertahankan tubuh dari virus. Oh, ya betul, mempertahankan tubuh dari serangan patogen ya, misalnya virus dan bakteri. Ya betul sekali. Ini yang jawab saya apa namanya ya? Nanti nama-nama nilai di sistem imun. Ya, Randy, limfosit. Ya, limfosit betul. Tadi jawab Randy ya? Limfosit. Oke, lebih ini spesifiknya lagi limfosit apa? Ada dua macam limfosit. Limfosit B. Iya betul, limfosit B. Ya, betul sekali Randy. Jadi supaya antibodi itu terbentuk, maka harus ada antigen yang spesifik. Jadi nggak bisa tuh misalnya antibodi terhadap virus COVID-19 itu untuk menyerang virus yang lainnya ya, misalnya virus flu gitu, nggak bisa. Lihat tuh. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 AstraZeneca? Vaksin ini dibuat dengan menggabungkan kode genetik virus penyebab COVID-19 berupa protein spike dan virus flu yang tidak berbahaya sebagai media pembawa kode genetik. Karena itu, vaksin ini disebut vaksin viral vector rekombinan. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Nah, jadi kita hari ini tuh fokusnya mengenai sistem imunitas, yaitu sistem pertahanan spesifik dan non-spesifiknya. Jadi kita mau tahu bedanya apa sih nih imun spesifik sama non-spesifik, di mana bedanya, gitu ya. Mungkin kalian pernah berpikir gitu ya, untuk menjaga diri supaya tidak kena COVID-19 itu kan dengan 5M. Ya, kalian mudah-mudahan masih ingat ya 5M itu apa? Cek dulu nih. Yang
ini ya. Masih ingat nggak 5M itu apa? Coba saya tanya Kidung, apa 5M? Ini tentang COVID itu, Bu. Iya. Bukan 5 miliar ya. 5. Satu aja sebutin. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Elvina, apa lagi? Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Ivi. Pakai masker. Pakai masker. Memakai masker ya. Kalau pakai masker jadi P bukan M. Maria. Apa? Menggunakan hand sanitizer. Menggunakan hand sanitizer. Udah belum ya? Ya kayaknya ada lagi deh yang belum deh. Tapi udah 5 ya. Mengurangi mobilisasi gitu. Sebenarnya bisa jadi 10M juga bisa ya. Ya minimal kalian tahu 5M. Ya mungkin kalian pernah berpikir udah vaksinasi, kenapa mesti menjalankan 5M juga? Atau kebalikannya, kan sudah mengikuti protokol kesehatan tuh 5M, kenapa mesti vaksinasi juga? Ya enggak? Mungkin kalian kepikiran seperti itu. Bedanya apa sih? Nah, sebelumnya saya nggak jawab sekarang ya, kita lihat dulu untuk materi selanjutnya. Ya, di sini tujuan pembelajaran kita ya. Ntar kalian baca aja sendiri sekilas. Ya, sistem imun. Ini kan fungsinya menangkal benda asing masuk ke tubuh untuk menghancurkan musuh. Ya, seperti yang tadi Jason sudah sebutkan, musuhnya itu bisa virus, bakteri, jamur, protozoa. Lalu pertahanannya berupa apa aja nih pada tubuh kita? Ya, secara fisik kita punya kulit. Itu sebagai barrier pertama ya. Jadi kalau kulit itu sampai luka, nah di situ mikroba bisa menyusup masuk. Nah itu berarti gerbang pertamanya itu sudah bobol gitu ya. Lalu ada juga pertahanan secara mekanik. Contohnya kita punya rambut di hidung. Jadi kalian punya rambut di hidung jangan dicamputin ya. Itu bukan cuma sekedar aksesoris, itu ada gunanya. Lalu secara kimia ada air mata, mukus, saliva. Sekali-sekali nangis nggak apa-apa ya supaya matanya bersih. Karena di air mata itu ada apa? Ada yang pernah dengar? Di air mata itu mengandung apa? Yang menjaga terhadap lisozim ya. Kalau lisosom itu organel sel. Oke, makasih Peter. Dia ada lisozimnya. Lalu secara biologi di tubuh kita itu kita punya flora normal, pertahanan non spesifik. Ada garis pertahanan pertama, kedua. Nah kalau yang pertahanan spesifik adalah garis pertahanan ketiga. Garis pertahanan pertama kulit ya, membran mukosa. pH kulit ini dijaga 3-5 untuk mencegah kolonisasi mikroba, supaya mikrobanya itu tidak berkembang terus. Nah, akibatnya yang menyebabkan 3-5 ini pH-nya ada sekresi dari kelenjar keringat sama kelenjar minyak. Ya, terus air mata, air liur itu mengandung enzim lisozim. Yang fagosit ya, terutama tuh monosit, neutrofil dan makrofaga. Sudah itu di sistem sirkulasi ya. Lalu ada protein komplement juga. Respon peradangan tadi masih yang non spesifik ya. Ini sistem imun spesifik. Intinya kalau yang spesifik itu si limfosit T dia akan merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Ya, jadi sekarang kalian berkelompok akan mengerjakan LKS ya yang sudah Bulina sediakan. Bulina taruh di chat aja ya sebentar. Berarti ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke ya. Mau nanya dikit Bu. Ya. Ini tuh kan kita dapat yang nomor 1 nih Bu. Ya. Gigitan serangga tuh serangga yang dalam Nyamuk konteks misalnya. Nyamuk boleh ya, atau serangga-serangga apa gitu yang bikin sampai bengkak. Gimana kelompok 2? Soal nomor 2-nya bisa dijawab? Bisa Erika? Sudah? Oke, saya lanjut ke kelompok lain. Kelompok 3 ini udah pada selesai belum? Berapa coba lihat? Kelompok 4 sudah selesai soal nomor 4 ya? Sudah. Nah, kelompok 5 udah selesai belum nih? Khusus nomor 5-nya sudah selesai? Peter? Halo? Elvina? Saya sudah, Bu. Oh, sudah. Sekarang siap-siap untuk mempresentasikan jawaban kalian ya. Kelompok siapa mau duluan? Ini Bulina pasti kasih penilaian ya untuk presentasinya. Ibu kelompok saya dulu boleh nggak Bu? Ya oke, silakan Keisha.
Oke, untuk wacana pertama, saat libur akhir pekan, Raka ikut membantu ayahnya untuk pergi ke kebun untuk memanen buah kopi. Setelah sampai di kebun, Raka membantu ayahnya memetik dan mengumpulkan buah kopi. Tetapi tiba-tiba ada beberapa serangga yang hinggap di tangan Raka. Spontan Raka merasakan kesakitan karena digigit oleh serangga. Tak lama kemudian, bekas gigitan serangga tersebut menjadi bengkak dan berwarna merah. Mengapa bekas gigitan serangga pada kulit Raka menjadi merah? Jadi menurut hellosehat.com, gatal dan bentol dari bekas gigitan nyamuk disebabkan bukan karena gigitan nyamuk atau air liur nyamuk, melainkan respon dari sistem imun tubuh terhadap air liur tersebut. Nah, air liur nyamuk atau serangga yang menggigit Raka tadi itu mengandung kadar enzim dan protein yang melewati sistem pembekuan darah yang dialami oleh tubuh. Antikoagulan ini langsung menyebabkan reaksi alergi lingkungan pada tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh manusia merespon alergi tersebut dengan melepaskan histamin. Histamin menyebabkan pembuluh darah di sekitar area bekas gigitan serangga atau nyamuk meradang sehingga kemudian menimbulkan bentol merah di kulit. Histamin juga mengiritasi ujung-ujung syaraf dalam kulit dan menyebabkan rasa gatal. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Keisha dan kelompoknya. Ada yang jawabannya berbeda dengan kelompoknya Keisha? Atau ada yang mau menambahkan? Silakan saja. Atau ada yang kurang tepat? Tadi saya sudah lihat jawabannya sudah lengkap sekali ya. Jadi untuk gigitan serangga itu juga termasuk merupakan inflamasi. Ya. Oke, kelompok selanjutnya silakan. Kalau tidak ditunjuk ini nilainya lebih baik, ini ada nilai keberanian. Jelaskan mengapa bayi Budia dapat tertular virus HIV dan AIDS. Virus HIV dan AIDS itu kan paling mudah ditularkan melalui darah, sehingga karena janin ibu dia itu perlu makanan melalui tali placenta itu dari darah ibunya, bayi atau janin juga pasti terkena HIV-nya. Karena ibu dia melakukan, berarti kan suaminya kan dijatuhkan positif terjangkit virus HIV. Selanjutnya Kami dapat pertanyaan nomor 3. Dari pertanyaan nomor 3, bagaimanakah yang seharusnya Raka lakukan agar tidak terkena gigitan serangga lagi? Jawaban kami, Raka bisa menggunakan lotion atau salep anti serangga, terus bisa juga menggunakan semprotan buat membasmi serangga, atau menggunakan pakaian yang tertutup dan berwarna terang, serta menghindari menggunakan wangian seperti parfum yang berlebihan. ya, jawabannya sudah lengkap ya. Jadi dari kelompok kami itu, bagaimana cara kita menyikapi HIV atau AIDS dalam kehidupan bermasyarakat? Yang menurutku, kita harus membantu mereka yang memiliki HIV untuk mengikuti pola hidup yang sehat. Contoh itu mengajak mereka untuk tidak minum beralkohol atau minuman yang keras gitu, sama larang mereka untuk merokok dan lain-lain. Karena hal tersebut tuh dapat membuat dampak dari HIV itu semakin parah. Setelah itu kita harus mengajari orang-orang sekitar kita, terutama anak-anak, mengenai HIV. Sepertinya ini sudah jelas, dan selanjutnya ada mempelajari lebih mengenai HIV, karena masih banyak orang yang masih salah paham mengenai HIV. Lagi ribut nih, siapa yang maju nih? Ayo tuh, waktunya tuh sudah 30 menit lagi. Tidak ada yang mau dapat nilai presentasi lagi. Ayo. Kelompoknya Erika udah belum? Udah, Bu, udah. Kelompoknya Nathanael? Maksudnya belum presentasi, Bu? Iya, yang belum presentasi. Saya boleh, Bu. Oke, jadi awalnya tusukan atau benda, terutama dalam kasus ini mungkin gigitan dari serangga tersebut mengandung mikroorganisme. Mikroorganisme itu nantinya akan masuk ke dalam kulit, lalu pasti mikroorganisme tersebut akan berjalan ke arah makrofag dan terjadilah proses fagositosis. Proses fagositosis tersebut akan mengeluarkan zat yang bernama sitokin. Zat yang bernama sitokin itu akan menuju daerah endotel, lalu hal tersebut akan mengaktifkan reseptor endotel, yaitu sel leptin, yang sensitif terhadap karbohidrat yang ada di neutrofil. Hal tersebut menyebabkan neutrofil itu bergerak cukup lambat sehingga reseptor endotel mengikat reseptor yang ada di neutrofil. Karena hal tersebut terjadi, akhirnya terjadi penyusutan dan menyebabkan neutrofil keluar. Neutrofil keluar dan berjalan ke arah mikroorganisme dan terjadilah proses fagositosis. Dari proses tersebut muncul zat bernama bradykinin yang menyebabkan keluarnya histamin, dan histamin tersebut menyebabkan pembengkakan atau pelebaran pada pembengkakan. Sampai situ aja. Ya, oke, makasih Kidung. Kalau saya sih ngerti ya, tapi kalau teman-temannya ngerti nggak tadi yang dijelaskan sama Kidung? Belum ya, jadi belum kebayang ya. Nanti berarti harus, tadinya sih baiknya sambil ada gambarnya kayak gitu ya, karena dengan tulisan aja, karena kalian baru belajar mengenai imunitas, jadi nggak langsung ngerti gitu. Kalau ada animasinya, tadi lebih bagusnya cari animasi 1 menit gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, makasih Kidung. Siapa yang mau bantu saya untuk menyimpulkan? Saya yang untuk sistem pertahanan spesifik itu berarti melibatkan garis pertahanan pertama dan kedua. Lalu juga sistem pertahanan spesifik tidak mengenal tim satu itu. Oke, nah berarti ingat ya semua, kalau yang non spesifik itu berarti melewati sistem pertahanan tubuh kita yang pertama dan yang kedua. Ingat saya, Bu. Ya, Aileen silakan.
yang sistem pertahanan spesifik itu kan melibatkan garis pertahanan ketiga, yaitu mengenali jenis patogennya atau antigen, sehingga terbentuk antibodi yang spesifik. Ya, terima kasih untuk perhatian kalian semua. Kita akan lanjutkan di pelajaran selanjutnya ya. Ya, semangat selalu, salam sehat, God bless you.